Pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan tentang kartografi. Pada saat ini kita masuk dalam sistem processing kartografi. Dalam sistem processing kartografi ini memiliki beberapa langkah, yaitu pengumpulan data-data. Setelah itu, setelah data-data dikumpulkan, data-data itu akan diolah sehingga dapat disajikan dalam bentuk peta. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan banyak-banyak data yang ada dikumpulkan sehingga menjadi sebuah informasi, dan informasi itu dapat disebut dengan data mentah. Nah, data mentah itu perlu diventarisasi, perlu juga didegeneralisasi, dan perlu juga diseleksi, dan akhirnya data-data itu diolah sehingga dapat disajikan dalam bentuk peta sebagai perwujudan kenampakan bumi. Kartografi merupakan suatu seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi pembuatan peta. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Secara global, kartografi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kartografi dasar, yaitu pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang judul peta, skala peta, legenda, dan sebagainya. Yang kedua, kartografi topografi, lebih mengutamakan kepada bidang pemetaan topografi dan biasanya pada pembuatan peta-peta skala besar. Yang ketiga, kartografi teknik, adalah pekerjaan kartografi yang lebih mengkhususkan kepada bidang-bidang pembuatan lettering peta, cetak pencetak peta, dan sebagainya. Yang keempat, kartografi tematik, yaitu mengkhususkan kepada pembuatan peta-peta tematik seperti pemetaan data, sumber daya alam dan mineral, data penduduk, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita masuk dalam pengertian peta. Jadi kita akan bahas bersama-sama tentang apa itu peta sebenarnya. Jadi singkatnya, peta ini adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar yang juga digambarkan dengan menggunakan skala tertentu. Jadi peta ini bisa kalian lihat mungkin ada di buku ataupun ada di kertas atau lembaran yang lebar. Jadi peta itu ada berbagai macam. Artikan dengan sangat singkat, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibukukan. Jadi teman-teman, peta itu bukan hanya dibukukan, tapi juga ada di berbagai bidang datar. Seperti yang saya bilang tadi, peta juga ada di lembaran atau kertas yang lebar. Selanjutnya, kita akan masuk dalam fungsi peta itu sendiri. Jadi, peta sangat bermanfaat untuk menunjukkan atau menggambarkan 5 hal penting, yaitu yang pertama, arah dan jarak di bumi, yang kedua, lokasi suatu tempat, yang ketiga, ketinggian suatu tempat, yang keempat, luas dan bentuk wilayah, dan yang kelima, perubahan sifat alami dan non-alami. Jadi, selain menunjukkan 5 hal tadi, jadi fungsi peta lainnya juga berguna sebagai menyajikan atau alat yang memperlihatkan bentuk, ukuran, dan lokasi atau letak suatu daerah terhadap daerah lain yang berada di permukaan bumi ke dalam bidang datar. Lalu, peta juga berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi yang dimiliki suatu daerah atau sebagai sumber data. Lalu, peta juga berfungsi sebagai alat bantu dalam analisis. Dan juga, peta sebagai tempat menyimpan informasi dan alat penyajian hasil analisis. Dan yang terakhir, peta juga berfungsi sebagai suatu hasil karya seni. Nah, lanjut kita akan membahas jenis-jenis peta. Jadi tadinya kita udah membahas pengertian dari peta itu sendiri, dan sekarang kita akan masuk dalam jenis peta. Jadi berdasarkan skalanya, jenis peta dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama skala 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000 disebut peta kadaster.
Peta ini berguna untuk menggambarkan peta tanah dalam sertifikat hak milik tanah. Dalam bahasa Jawanya disebut pikukuh. Dan yang kedua, skala 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000 disebut peta skala besar. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang sempit, misalnya peta kota. Yang ketiga, skala 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000 disebut peta skala sedang. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya peta provinsi. Dan yang keempat, skala 1 berbanding 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta disebut peta skala kecil. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang cukup luas, misalnya menggambarkan suatu negara. Dan yang terakhir, skala kurang dari 1 berbanding 1 juta disebut peta skala geografi. Peta ini digunakan untuk menggambarkan benua atau dunia. Nah, sekarang kita masuk dalam klasifikasi peta. Jadi peta itu ada diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu peta dasar dan peta tematik. Yang pertama, kita akan masuk dalam penjelasan peta dasar. Peta dasar adalah peta yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta berikutnya. Peta dasar yang digunakan ialah peta topografi yang menggambarkan keadaan bentuk muka bumi atau bentang alam. Peta ini juga disebut peta umum, yaitu peta yang menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di suatu daerah, misalnya sungai, sawah, pemukiman, jalan raya, dan jalan kereta api. Dan selanjutnya adalah peta tematik atau peta khusus. Jadi, peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu di permukaan bumi. Berikut beberapa contoh peta tematik. Yang pertama, peta kepadatan penduduk, yaitu peta yang memperlihatkan perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, peta lokasi, yaitu peta yang menggambarkan letak suatu tempat. Dan yang ketiga, peta tanah, peta yang menggambarkan jenis tanah pada suatu daerah tertentu. Yang keempat, peta irigasi atau peta yang menggambarkan tentang aliran sungai, waduk, saluran irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Yang kelima, peta arkeologi atau peta yang menggambarkan persebaran benda-benda purbakala. Keenam, peta kriminalitas, peta yang menggambarkan persebaran tingkat maupun jenis kejahatan di suatu daerah. Ketujuh, peta geologi, peta yang menggambarkan struktur dan jenis batuan pada suatu wilayah. Kedelapan, peta transportasi, yaitu peta yang menggambarkan jalur-jalur lalu lintas, baik di darat, di air, maupun di udara. Kesembilan, peta air tanah, atau peta yang menggambarkan lokasi sebaran air tanah di suatu daerah. Dan kesepuluh, peta isohid, peta yang menggambarkan banyaknya curah hujan di suatu daerah. Nah, sampai sini teman-teman sudah tahu kan apa itu peta, jenis peta, dan juga klasifikasi yang ada pada peta. Dan jangan dulu skip video ini karena kita akan lanjut dalam materi selanjutnya. Sekarang kita masuk dalam peta rupa bumi dan peta tematik. Nah, peta rupa bumi ini adalah peta yang menggambarkan dengan reliefnya. Nah, penggambarannya dalam bentuk garis kontur. Dan peta ini biasanya disebut dengan peta topografi. Kemudian peta tematik. Nah, peta tematik ini adalah peta yang menggambarkan dengan ketampakan, baik secara kondisi fisik maupun secara kondisi sosial dan budaya. Kemudian peta ini juga disebut dengan peta khusus. Sekian penjelasan dari kami. Kiranya apa yang kami jelaskan tentang kartografi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.